Halo sahabat SL Asia, saya Windy sebagai artwork designer di SL Asia. Nah, hari ini saya sudah berada di Kamasan Bali. Nah, nanti akan bertemu dengan Pak Nyoman Sukma sebagai pelukis Kamasan Bali dan akan membahas lebih jauh lagi bagaimana lukisan Kamasan Bali itu. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Pak Nyoman Sukma sebagai pelukis Kamasan Bali. Apa kabar Pak? Selamat datang. Ya. Nah, saya mau bertanya, jadi bagaimana awal mula Pak Nyoman bisa tertarik dan menggeluti di lukisan Kamasan Bali ini? Oke, saya ini memulai itu sebenarnya dari kecil ya, kelas 3 SD itu melihat lingkungan orang tua kita punya lukisan seperti ini wayang klasik Kamasan. Awal mulanya ini lukisan ini dipakai dalam hal acara adat, ritual, terutama Hari Raya Galungan. Itu pasti lukisan ini keluar sebagai hiasan bebanten ya, acara Galungan itu. Nah, disitulah saya baru tahu, oh Bapak punya lukisan ini, dan hati saya itu tergetuk dan menarik, kok bagus ya. Nah, itu saya coba untuk mereka-reka, untuk mencoba untuk mewujudkan itu. Ternyata terwujud, tapi belum bagus. Nah, disitulah Bapak mengajak saya untuk ke sanggar, untuk disalurkanlah hobi saya. Mungkin itu otodidak awalnya. Ini di samping kita menyalurkan hobi, karena kita sudah bakat dari lahir barangkali, makanya kita sekarang justru bisa menghidupi keluarga, bisa menjadi penghasilan ekonomi keluarga. Dari banyak pesanannya. Ya, dari ada order-order ini. Nah, sekarang kita meningkat kepada pengenalan dari alat kerja ya mungkin ya. Ya, itu. Boleh. Ya. Nah, pertama bahan ini itu dari belacu ya, kain belacu. Dari kain belacu. Ya, kanvasnya maksudnya. Ini kanvasnya sangat klasik. Kain belacu yang kita bisa beli ya di toko. Nah, kemudian kita olah dengan bubur beras, bubur sumsum. Bubur sumsum. Ya, itu mungkin tahap buburnya itu agak enceran dikit. Dan kita ratakan dia, mungkin dengan proses seperti orang nyuci ya. Nah, setelah rata semua, kemudian kita jemur dengan kayak bingkai besar lah. Nah, seperti kain gitu ya. Di kainnya kita tarik ya biar kenceng. Nah, sekarang setelah kering kita haluskan. Nah, ini alatnya. Oh, nah itu alatnya apa ya? Ini kerang ya. Kerang. Ini untuk menghaluskan boleh. Menghaluskan. Ya, karena kita sebenarnya nggak perlu mengkilap ya, perlu halus saja. Biar lukisan. Karena kita awalnya kan pakai pena ya, pen ya. Itu biar lancar lah seperti kertasnya. Ya, kita bikin motifnya ini seperti kertas. Makanya perlu alat ini. Nah, kemudian setelah bersih begini baru kita mulai sket. Ya, apa sekarang permintaannya kalau ada order judulnya apa ya? Kita seperti sekarang ini kan Dewi Saraswati. Nah, kita bikinlah ini. Nah, sekarang areanya berapa, maksudnya luas yang kita akan lukis kita harus hitung dulu. Itu akan menentukan berapa besar lukisan itu. Nah, biar nanti tidak kebesaran dan tidak kekecilan, kurang bagus juga. Itu ya, itu. Atau terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, itu harus pas di situ. Seberapa besar wayang yang kita akan tuangkan gitu. Mungkin kenapa pakai Dewi ya? Nah, di sini kenapa Dewi gitu. Nah, karena ini ada unsur ilmu pengetahuan dari lontar itu ya yang dibawa buku. Ada unsur musik, gitar itu simbolnya, ada bunga, dan kemudian ada ritual doa dan lain sebagainya. Seorang dewi perempuan itu dia akan indah, menarik. Nah, dan untuk Dewi Sri-nya sendiri? Nah, Dewi Sri-nya juga begitu. Dewi Sri itu simbol dari pangan ya. Pangan, Dewi Kesuburan. Ya. Kenapa? Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan, kemakmuran. Nah, itu juga dipakai Dewi di sana, Dewi Sri. Memang Dewi Sri itu lambang daripada pangan, daripada kemakmuran, Dewi kemakmuran itu. Kalau di klasik kita pakai ini, sinar ini. Oh, sinar ini. Nah, ini pakemnya ini. Nah, berarti itu dewa. Dia pakai mahkota. Pakai mahkota. Seperti ini. Oh iya. Ya.
Kalau enggak dia pakai rambut ini biasa di sini. Oh, rambut. Enggak pakai ini. Oh. Ya. Nah, jadi ada berapa unsur warna, Pak, yang membentuk lukisan kamasan ini? Dan warnanya apa aja? Ya, kita pakai cukup 4 aja. 4 aja. Warna biru, merah, kuning, hitam. Nah, itu akan menjadi kalau pernah komputer itu menyelidiki warna kita itu ada menjadi 16 warna dia. Iya. Nah, dulu gimana ya dapat warna yang tradisional, Pak? Dari apa? Dari tanaman atau dari batu karang itu. Batu karang. Batu karang kita ambil dari Serangan ya. Iya. Ya, karena dari nenek moyang, dari orang tua kita ngambil di situ. Ya, kita yang generasi penerusnya ngikut ngambil di sana. Okay. Nah, selanjutnya untuk prosesnya ya, Pak. Berapa lama ya misalnya untuk mengerjakan ini dari sketch, warna dan lain? Kita mulai setelah penyiapan bahan ya. Tadi kan kita jelasin bahan kampasnya ini ya. Nah, kita mulai untuk sketch awal, untuk pakai patokan kita 1 meternya ya. 1 meter itu rata-rata umum, itu sudah kualitas bagus loh. Itu 1 minggu. 1 minggu untuk 1 meter? Untuk 1 meter sampai selesai benar lah, udah siap jual. Besoknya kan udah hari kedua nih. Benar. Mungkin kurang lebih, kan sisa 6 itu ya, 3 hari mewarnai dan 3 hari finishing. Ini lama ini finishing ini. 3 hari finishing, 3 hari mewarnai, 3 hari finishing. 1 minggu clear. Sudah mencari kualitas terbaik lah untuk sesuai dengan kemampuan sekarang kita ya. Gitu ya. Nah, kalau untuk sudah berapa lama gitu, Pak, kayak bekerja bersama gini? Setahun lah kita udah ya. Karena kenapa kita gabung lagi? Karena kita punya order lebar-lebar apa nih? Banyak. Meter-meterannya panjang-panjang gitu. Kalau Mina punya order mungkin 5 meter, 2 meter, mungkin kita sendirilah. Iya, ini kan menarik ya menurut saya, apalagi karena klasik dan Bali banget lah, tradisional Bali. Pasti banyak orang yang suka lah secara umum ya. Ini klasik ini terus terang ya, itu cuma ada di Kamasan. Cuma ada di Kamasan. Walaupun banyak pelukis, itu mungkin nggak apa-apa, mungkin sudah use tanah ya. Iya. Dia kembangkan di rumahnya di lain itu kurang, auranya kurang. Kenapa? Itu sih kita nggak ngerti juga. Kayak jiwanya memang harus di Kamasan. Nah itu mungkin tanah ini nggak ngerti juga. Tanah ini yang mengangkat ini ya mungkin ya, mengingat sana gitu. Itu. Nah, untuk pasarnya sendiri Pak Nyoman, selain dari pasar orang Indonesia sendiri, apakah banyak tuh yang beli dari luar gitu? Nah kebetulan kemarin Belanda ya. Dari Belanda. Belanda ya datang ke sini. Dia khusus itu datang untuk beli lukisan, memang bukan beli apa-apa dia. Suaminya Belanda, istrinya orang Bali. Oh, okay. Nah gitu ya. Makanya kita berikanlah waktu itu penobatan Dharma Wangsa pada saat dia menang, sudah selesai perang. Ya. Nah, buat kalian yang ingin belajar melukis dengan style lukisan Kamasan, nah kalian bisa ikut painting workshop kami yang bertema Dewata Nagari. Untuk info selengkapnya, jangan lupa follow sosial media SHL Asia. Bye!